Hai, kembali lagi di channel YouTube ini. Maskapai Flag Carrier PT Garuda Indonesia Tbk Persero belakangan mencuat. Keuangan BUMN penerbangan ini tengah dalam kondisi berdarah-darah karena lilitan utang menggunung dan terus merugi. Menilik sejarah Garuda Indonesia ke belakang nih, perusahaan ini tak bisa dilepaskan dari awal lahirnya Republik ini. Pasang surut dialami Garuda sejak berdiri di era Presiden Soekarno. Seperti diberitakan harian Kompas pada 23 Oktober 2009 lalu, sejarah Garuda Indonesia bermula dari usaha Soekarno agar Republik yang masih berusia seumur jagung ini bisa memiliki armada pesawat udara. Nah, pada 16 Juni tahun 1948, Presiden Soekarno berpidato di Kutaraja yang saat ini disebut Banda Aceh, meminta rakyat menyumbang untuk Republik yang masih rentan karena kekosongan kas negara. Dengan bantuan dan pengaruh dari Tengku Muhammad Daud Beru, dalam waktu tidak begitu lama terkumpullah emas sebanyak 20 kg. Semangat rakyat Aceh menyumbang dana ke Republik tersebut tak lepas dari euforia berakhirnya penjajahan Belanda. Sumbangan banyak berasal dari para saudagar kaya Aceh. Rakyat kecil pun banyak berkontribusi menyumbang emas yang disimpannya secara sukarela. Aceh sendiri merupakan salah satu daerah pertama bekas Hindia Belanda yang langsung menyatakan mendukung dan bergabung dengan Indonesia. Daud Beru juga berharap dengan bergabung bersama Republik, Aceh nantinya bisa menjadi provinsi dengan otonomi khusus. Dengan uang sumbangan dari rakyat Aceh, pemerintah Soekarno lewat Wiweko, seorang perwira AURI, membeli dari Singapura sebuah pesawat C-47 Dakota yang kemudian dioperasikan Angkatan Udara sebagai alat transportasi bagi pejabat negara. Sebagai tanda terima kasih kepada rakyat Aceh, pesawat itu diberi nama Selawa atau Gunung Emas, sebuah nama gunung yang berada di Aceh. Tugas pertamanya membawa Hatta dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera, yakni Yogyakarta, Jambi, Payakumbuh, Kutaraja, Payakumbuh, Yogyakarta. Awal Desember tahun 1948, pesawat harus mendapat servis dan penambahan kapasitas tangki bahan bakar sehingga diterbangkan ke Kalkuta. Perawatan ini diperkirakan akan memakan waktu 3 pekan. Namun pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta diserang dan dikuasai tentara Belanda yang melakukan agresi militer kedua. Pesawat itu tidak mungkin kembali ke tanah air. Hubungan antara awak pesawat dan pemerintah pusat di Yogyakarta terputus. Untuk membiayai hidup para personil dan perawatan pesawat, dibentuklah perusahaan penerbangan Indonesia Airways yang diawaki oleh personil AURI. Dengan seizin Duta Besar Indonesia untuk India, Dr. Sudarsono, pesawat itu dengan awaknya disewakan kepada pemerintah Myanmar. Tanggal 26 Januari tahun 1949, pesawat itu berangkat dari Kalkuta ke Rangon, Myanmar. Hasil penyewaan pesawat itu digunakan untuk membeli sebuah pesawat dan menyewa satu pesawat lainnya dari Hong Kong. Selama 19 bulan Indonesia Airways bertugas di luar negeri sebelum akhirnya dilikuidasi pada Agustus tahun 1950. Pesawat tersebut dan awaknya kemudian ditugaskan dalam Dinas Angkutan Udara Militer yang menghubungkan antar pangkalan udara di Indonesia. Patungan Indonesia antara Belanda yang banyak luput dari pemahaman sejarah, yakni andil pemerintah Belanda. Dalam hal ini kaitannya dengan kesepakatan pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Garuda Indonesia Airways cikal bakal Garuda Indonesia berasal dari perusahaan patungan Indonesia Belanda yang dibentuk bersamaan dengan pengakuan hasil konferensi meja bundar KMB. Perusahaan baru dibentuk usai kesepakatan KMB ini meneruskan operasional yang sudah dijalankan pesawat Dakota dari sumbangan rakyat Aceh sebelumnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian KMB, maka Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS). Sehari setelah peresmian pembentukan usaha patungan Indonesia Belanda, 28 Desember tahun 1949, pesawat Garuda Indonesia Airways digunakan untuk terbang perdana mengangkut Presiden Soekarno dan keluarga dari Maguwo, Yogyakarta ke Bandar Udara Kemayoran, Jakarta.
Pesawat itu menggunakan logo Garuda dan pada ekornya dicat bendera merah putih. Soekarno bersama Guntur, Megawati dan istrinya yang sedang hamil Fatmawati menjadi penumpang penerbangan perdana Garuda. Setahun kemudian, di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, dan 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah dan membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Pada tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Meskipun sudah terbang sebelumnya, akta pendirian perusahaan ini dibuat tanggal 31 Maret tahun 1950 dan tanggal 24 Maret tahun 1954 perusahaan ini dinasionalisasikan sehingga tak ada lagi kepemilikan Belanda di Garuda Indonesia hingga saat ini. Itulah sejarah terbentuknya maskapai Garuda Indonesia. Bagaimana menurutmu? Share pendapatmu di kolom komentar ya.